Pertemuan kali ini adalah biokimia karbohidrat. Kita harus mengenal apa itu pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah molekul yang terdiri atas atom-atom karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Rumus umumnya biasanya CnH2nOn. Contoh molekul yaitu pada glukosa yang mempunyai rumus kimia C6H12O6, sedangkan rumus sukrosa yaitu C12H22OO11. Ini ibu ngambil di bukunya Podjaji 2006, kalian bisa cari di Shopee, itu ada. Contohnya karbohidrat itu yaitu biji-bijian utuh dan roti, nasi merah, nasi coklat, pasta, sereal, gandum, kacang-kacangan, ubi-ubian, ubi jalar, buah-buahan seperti apel, mangga, dan kurma, dan lain sebagainya. Fungsi karbohidrat yaitu yang pertama sebagai sumber energi utama, yaitu sebagai sumber energi bagi tubuh. Biasanya dalam sel bentuk monosakarida ini jika dikatabolisme akan menghasilkan ATP. ATP apabila dihidrolisis dalam sel akan menghasilkan energi untuk aktivitas seluler. Karbohidrat juga berfungsi dalam struktur membran sel dan juga sebagai pengatur metabolisme, juga sebagai pemberi rasa manis pada makanan dan lain sebagainya. Itu yang termasuk fungsi karbohidrat. Klasifikasi karbohidrat, yaitu karbohidrat itu digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu monosakarida, dimana contohnya yaitu yang termasuk monosakarida yaitu glukosa, fruktosa, galaktosa, dan pentosa. Kemudian yang kedua yaitu oligosakarida. Di mana oligosakarida ini bagian-bagiannya yaitu contohnya seperti sukrosa, laktosa, dan maltosa. Polisakarida yaitu ada amilum, glikogen, dekstrin, dan selulosa. Seperti kalian lihat contoh fungsi dari karbohidrat, yaitu bisa dilihat dalam sel bentuk monosakarida jika dikatabolisme akan menghasilkan ATP. Jadi monosakarida itu yang di bagian yang pertama, golongan yang pertama, golongan karbohidrat yang pertama. Jadi ATP apabila dihidrolisis dalam sel akan menghasilkan energi untuk aktivitas seluler. Berikutnya kita akan mengetahui tentang monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang sederhana, dalam arti molekulnya hanya terdiri atas beberapa atom saja dan tidak dapat diuraikan atau tidak dapat dihidrolisis. Monosakarida yang paling sederhana ialah gliseraldehida dan dihidroksiaseton. Ini biasanya kalau dihidroksiaseton ini punya gugus keton, sedangkan pada gliseraldehida ini mempunyai gugus penanda aldehid. Ini mempunyai gugus aldehid. Biasanya ini kalau gugus aldehid itu biasanya adalah gugus penanda glukosa, sedangkan gugus keton itu gugus penanda fruktosa. Yang punya gugus keton itu dihidroksiaseton. Kemudian gliseraldehida dapat disebut aldotriosa karena terdiri atas 3 atom karbon dan mempunyai gugus aldehid. Sedangkan dihidroksiaseton ini juga terdiri dari 3 atom karbon tapi mempunyai gugus keton. Contoh monosakarida itu jumlah atomnya itu yang paling utama, ini yang paling utama ya. Itu ada triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Kalau triosa itu ada 3 atom C, kalau tetrosa ada 4, pentosa ada 5, heksosa itu ada 6. Contohnya itu pada aldosa itu gliserosa dan pada ketosa itu dihidroksiaseton. Selanjutnya seperti yang dilihat ada gliseraldehida dan dihidroksiaseton seperti yang ibu jelaskan sebelumnya pada monosakarida. Monosakarida yang paling sederhana ialah gliseraldehida dan dihidroksiaseton. Dimana pada gliseraldehida bisa dilihat yang berwarna pink, gliseraldehida CHO itu merupakan gugus aldehid. Dimana gugus aldehid itu merupakan gugus penanda glukosa. Sedangkan yang sebelahnya yaitu dihidroksiaseton bisa dilihat yang berwarna pink. Di sebelah sini itu merupakan gugus keton pada dihidroksiaseton dan merupakan gugus penanda fruktosa. Kemudian pada gambar di sini yaitu ini merupakan
digliseraldehida dan L-gliseraldehida. Yang dimana gugus O-nya ini, gugus OH-nya ini merupakan gugus hidroksi pada digliseraldehida, itu ada di sebelah kanan. Kemudian yang ini itu ada di sebelah kiri OH-nya pada L-gliseraldehida. Kenapa berbentuk seperti ini? Karena ini merupakan bentuk bayangan cermin. Ya, dimana bentuk bayangan cermin itu lebih mudahnya kalau kita sedang bercermin. Ini misal tangan kanan ada di sini, maka tangan kiri ada di sini. Seperti ketika kita menggunakan kamera depan, kelihatannya dalam video saat kita pakai tangan kanan, maka dalam video tersebut akan kelihatan kita memakai tangan kiri. Itu namanya bentuk bayangan cermin. Bentuk bayangan cermin itu pada digliseraldehid atau dextroglukosa dan L-gliseraldehid atau L-etroglukosa itu memutar bidang polarisasi ke kanan dan ke kiri. Nah, itu yang disebut dengan bentuk bayangan cermin. Selanjutnya ini glukosa terdapat dalam buah-buahan dan madu lebah. Juga biasanya pada darah manusia normal itu mengandung glukosa antara 70 sampai 100 mg tiap 100 ml darah. Pada orang yang menderita diabetes mellitus, jumlah glukosanya itu lebih besar dari 130 mg per 100 ml darah. Di alam biasanya glukosa dihasilkan dari proses fotosintesis. Biasanya berasal dari CO2 atau karbon dioksida ditambah air dan ditambah sinar matahari dan klorofil, maka akan terbentuk glukosa pada proses fotosintesis. Di dalam dunia perdagangan biasanya dikenal dengan sirup glukosa, yaitu larutan yang sangat pekat atau viskositas. Kalian sudah belajar tentang fisika. Viskositas itu adalah kekentalannya yang sangat tinggi. Sirup itu kekentalannya itu sangat tinggi ya. Biasanya juga glukosa ini ketika kita makan, maka di dalam tubuh kita ini akan, ketika kita makan karbohidrat, maka di dalam tubuh kita ini akan menambah glukosa dalam darah. Namun setelah 2 jam jumlah glukosanya itu akan kembali, glukosa dalam darah itu akan kembali menjadi normal. Contoh glukosa itu biasanya apa? Biasanya itu madu lebah, itu glukosa. Bisa dilihat yang ini. Yang ini OH-nya ini ada di sebelah kiri, gugus hidroksinya ada di sebelah kiri, dan ini gugus dihidroksinya ada di sebelah kanan, atau bisa dinamakan juga gugus fungsi. Itu gugus fungsinya adalah OH. Yang di sini, yang ini itu namanya struktur rumus Fischer, sedangkan yang ini struktur rumus Haworth. Biasanya yang struktur Fischer ini bentuknya seperti ini ya, sedangkan yang Haworth ini bentuknya segi 6 yang seperti ini. Pada struktur Fischer itu gugus hidroksi OH-nya itu ada di bagian atasnya, Dan pada struktur rumus Haworth seperti yang di sini, itu bisa dilihat gugus hidroksinya OH-nya itu di bagian sini itu menjauhi CH2 yang ada di sini. Selanjutnya ini berbeda pada fruktosa ya, dimana fruktosa ini alfa di fruktonosanya ini pada struktur rumus Haworth ini berbentuk pentagonal segi 5. Yang mana barusan? Yang ini berbentuk pentagonal atau segi 5, sedangkan pada glukosa tadi berbentuk segi 6. Yang ini berbentuk segi 5 atau pentagonal di fruktosa.
Kemudian fruktosa ini OH-nya bisa dilihat, OH-nya di sini. Ini OH-nya. Ini OH-nya ini ada di bawah, sedangkan CH2-nya itu ada di atas. Ini berbeda dengan yang glukosa tadi ya. Sedangkan pada bidifruktofuranosa ini OH-nya ada di atas dan CH2-nya ini ada di bawah. Seperti itu. Selanjutnya galaktosa, di mana galaktosa ini merupakan monosakarida yang jarang terdapat bebas di alam. Ini galaktosa. Umumnya berikatan dengan glukosa dalam bentuk laktosa, yaitu gula yang terdapat dalam susu. Ini biasanya berikatan dengan glukosa dalam bentuk laktosa. Laktosa itu susu ya, yaitu gula yang terdapat dalam susu. Galaktosa punya rasa kurang manis daripada glukosa. Biasanya kurang larut dalam air seperti susu. Kalau susu murni itu biasanya rasanya itu kurang manis ya. Lebih manis yang mengandung glukosa. Bahan-bahan yang mengandung glukosa. Seperti bisa dilihat yang di bawah ini merupakan struktur rumus, ini struktur rumus Haworth dan ini merupakan struktur rumus Fischer. Selanjutnya pentosa. Beberapa pentosa yang penting ialah arabinosa, silosa, ribosa, dan deoksiribosa. Di mana keempat pentosa ini ialah aldopentosa. Ini keempat pentosa itu yang arabinosa, silosa, ribosa, dan deoksiribosa itu merupakan aldopentosa dan tidak terdapat dalam keadaan bebas di alam. Bisa dilihat yang di sini ada ribosa dan deoksiribosa. Ini merupakan ribosa dan deoksiribosa ini merupakan komponen dan molekul asam nukleat. Jadi ribosa dan deoksiribosa ini merupakan komponen dari molekul asam nukleat dan dapat diperoleh dengan cara hidrolisis. Dari rumusnya tampak bahwa deoksiribosa ini kekurangan satu atom oksigen. Lihat nih, satu atom oksigen dibandingkan yang ribosa. Yang deoksiribosa ini kehilangan satu atom oksigen dibandingkan yang ribosa yang ini. Oke. Selanjutnya oligosakarida. Ibu kan sudah menjelaskan sebelumnya bahwa karbohidrat itu kan dibagi menjadi 3 golongan. Ada monosakarida, mono itu yang berarti satu, oligosakarida itu yang berarti beberapa, dan polisakarida yang berarti banyak. Dimana ya sakarida itu artinya adalah gula. Kalau oligosakarida ini terdiri atas beberapa molekul monosakarida. Monosakarida itu adalah gula yang sederhana atau merupakan karbohidrat yang sederhana yang dimana molekulnya terdiri atas beberapa atom saja. Seperti yang kita ketahui, monosakarida itu adalah gula sederhana yang terdiri atas polihidroksi tunggal, aldehid atau keton. Kalau oligosakarida itu terdiri atas beberapa molekul monosakarida, di mana 2 molekul monosakarida ini berikatan satu dengan yang lainnya membentuk satu molekul yang disebut disakarida. Jadi ada 2 molekul monosakarida yang berikatan satu dengan yang lain membentuk satu molekul yang disebut disakarida dan merupakan oligosakarida yang paling banyak terdapat di alam. Jadi kita itu akan membahas tentang disakarida. Contoh disakarida itu seperti apa? Seperti sukrosa, laktosa, dan maltosa. Kemudian oligosakarida yang lain seperti trisakarida itu ada 3 molekul monosakarida dan tetrasakarida itu ada 4 molekul monosakarida. Oligosakarida yang lain seperti trisakarida atau 3 molekul monosakarida itu contohnya rafinosa. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah yang paling banyak terdapat di alam, yaitu disakarida, ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Sedangkan contoh untuk tetrasakarida atau 4 molekul monosakarida itu biasanya itu contohnya itu seperti stakiosa. Itu hanya penambah pengetahuan aja ya.
Jadi di sakarida itu ada sukrosa, laktosa, dan maltosa, di mana sukrosa ini terdiri dari satu molekul glukosa ditambah satu molekul fruktosa, laktosa terdiri dari satu molekul galaktosa dan satu molekul glukosa, dan maltosa terdiri dari satu molekul glukosa dan satu molekul glukosa. Sukrosa merupakan gula yang kita kenal sehari-hari, biasanya berasal dari tebu, buah nanas, dan wortel. Ini dengan hidrolisis sukrosa akan terpecah menghasilkan glukosa dan fruktosa. Ini seperti ini. Jika sukrosa adalah satu molekul glukosa dengan satu molekul fruktosa, maka apabila dihidrolisis, maka apabila dipecah akan menjadi glukosa dan fruktosa. Selanjutnya laktosa. Dengan hidrolisis laktosa akan menghasilkan D-galaktosa dan D-glukosa. Terdapat dalam gula susu, biasanya rasanya kurang manis, mempunyai sifat yang mereduksi. Maltosa ini juga mempunyai sifat mereduksi, mudah larut dalam air, lebih manis dari laktosa, ini kurang manis dari sukrosa. Biasanya terdapat dari biji-bijian dan sereal seperti gandum, jagung. Ini terdiri dari dua molekul seperti alfa glukopiranosil, bisa dilihat di gambar. Kemudian ada bidglukopiranosa. Ini contoh struktur kimia yang maltosa. Bisa dilihat pada maltosa itu kan mempunyai sifat mereduksi. Ini artinya ini dikarenakan maltosa masih mempunyai gugus OH glikosidik. Bisa dilihat pada rumus struktur maltosa. Itu ada gugus OH-nya. Selanjutnya polisakarida. Polisakarida ini mempunyai molekul lebih besar dan kompleks daripada mono dan oligosakarida. Ini yang paling banyak ya molekulnya ya, adalah polisakarida. Ini terdiri atas banyak molekul monosakarida. Jika oligosakarida hanya terdiri beberapa monosakarida, dari beberapa monosakarida. Kalau polisakarida ini terdiri atas banyak molekul monosakarida. Contohnya beberapa polisakarida yang paling penting. Ini yang akan kita bahas ini yang paling penting saja ya. Yang diantaranya itu ada amilum, ada glikogen, ada dekstrin, dan ada selulosa. Amilum itu biasanya banyak di alam. Contohnya itu ada pati yang terdapat pada umbi, daun, batang, dan biji-bijian, juga pada batang pohon sagu yang mengandung pati. Amilum ini terdiri atas dua macam polisakarida. Yang keduanya adalah polimer dari glukosa, yaitu amilosa. Di mana amilosa ini ya, contohnya ini. Amilosa ini terdiri dari 250 sampai 300 unit di glukosa. Ini panjang sebenarnya ya. Ini sebenarnya panjang. Gak cuma ada 3 ini. Sedangkan amilopektin ini lebih besar dari amilosa. Ini amilopektin ini lebih besar daripada amilosa. Karena ini terdiri dari 1000 unit glukosa. 1000. Sedangkan amilosa hanya terdiri dari 250 sampai 300 unit di glukosa. Selanjutnya glikogen. Ini seperti amilum glikogen juga menghasilkan diglukosa pada proses hidrolisis, terdapat dalam hati dan otot. Hati berfungsi sebagai tempat pembentukan glikogen dan glukosa. Apabila kadar glukosa dalam darah bertambah, biasanya ya kalau kadar glukosa dalam darah itu bertambah, sebagian itu akan diubah menjadi glikogen sehingga kadar glukosa dalam darah akan normal kembali. Begitu pula sebaliknya yang seperti apa? Misal kadar gula dalam darah itu menurun, ya kan? Maka glikogen dalam hati ini bisa diubah kembali menjadi glukosa sehingga kita bisa mempunyai glukosa kita bisa bertambah.
Glikogen dalam otot digunakan sebagai sumber energi untuk aktivitas sehari-hari. Ya, glikogen dalam otot itu biasanya digunakan sebagai sumber energi untuk aktivitas sehari-hari, sedangkan hati itu berfungsi sebagai pembentukan glikogen dan glukosa. Contohnya apa glikogen? Seperti kerang, rumput laut, alga. Rumus kimianya bisa dilihat di samping itu. Itu merupakan rumus kimia dari glikogen. Dextrin, pada reaksi hidrolisis parsial, amilum terpecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil yang dikenal dengan nama dextrin. Jadi amilum yang terpecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil itu yang dinamakan dengan dextrin. Ini merupakan hasil hidrolisis amilum sebelum terbentuk maltosa. Larutan dextrin banyak digunakan sebagai bahan perekat, misalnya lem. Selulosa sebagai bahan pembentuk dinding sel tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia. Ini biasanya tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia, contohnya serat kapas. Contohnya pada batang tumbuhan ini merupakan selulosa. Ini merupakan selulosa. Baiklah, marilah kita sudahi perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada yang belum paham silahkan bertanya. Jangan lupa Google Form-nya diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.